Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Indramayu, tahun 2005. Sawah-sawah mulai mengering. Cuaca lebih panas dari biasanya. Banyak anak muda memilih merantau, dan sebagian besar keluarga menggantungkan harapan hidup dari upah anak-anak mereka di luar negeri. Di antara mereka ada seorang gadis remaja yang akan pergi, meski belum genap 17 tahun. "Berangkat juga, Nduk," ucap Sutris tanpa menoleh, masih sibuk melinting rokok. Wulandari mengangguk pelan. Di tangannya ada koper biru yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Di belakangnya, ibunya, Sumiatun, hanya duduk sambil memotong sayur, wajahnya datar. Duit tiket, administrasi, semua udah bapak lunasi. "Kau jangan mekem-mekem di sana. Ingat, kerja yang benar. Jangan malu-maluin keluarga," lanjut Sutris dengan nada keras, membuat Wulandari menunduk semakin dalam. Padahal, di dalam hatinya, ia gentar. Belum pernah ia ke kota, apalagi ke luar negeri. Tapi ayahnya memaksanya mendaftar. Jadi, TKW ke Taiwan. Usia aslinya masih 16 tahun. Tapi ditulis 20. Kata PT penyalur, itu sudah biasa. Ia tak tahu harus bagaimana selain menuruti. Malam sebelum keberangkatan, kamar Wulandari sepi. Hanya suara jangkrik dan kipas angin tua yang berdecit. Pelan, ia duduk di ujung ranjang, memandangi ponsel kecil di tangannya. Pesan dari nomor Kirman baru saja masuk. "Kapan berangkatnya, Neng? Kirman pengen ketemu." Pesan itu membuat jari-jarinya berhenti menggulir. Ia kenal Kirman hanya dari pertemuan singkat di warung depan masjid waktu pengajian desa. Tapi ia mendaftar TKW, Kirman mulai sering mengirim pesan. Mulanya sopan, lama-lama mulai berani. "Kalau Neng di sana nanti kesepian, bilang ya." Kirman siap nemenin lewat suara. Wulandari menghela napas. Ia bingung, Kirman itu tampan, banyak perempuan, desa yang tapi ia juga dengar, Kirman tidak bekerja, hanya numpang hidup pada orang tuanya. Ia juga sering main ke rumah teman laki-laki tengah malam. Tapi di mata Wulandari, Kirman seperti satu-satunya yang perhatian. Perjalanan ke Taiwan berjalan cepat. Setibanya di sana, ia ditempatkan di rumah seorang nenek renta di Taipei. Ia harus memandikan, menyuapi, dan membersihkan tubuh nenek itu tiap hari. Kadang, malam-malam, tubuhnya gemetar karena lelah, tapi ia harus kuat. Gaji pertama ia kirim ke rumah, namun balasan dari orang tuanya hanya 2 kata, "Sudah diterima." Wulandari duduk sendiri di kamar sempitnya, dengan lantai keramik dingin dan lampu temaram. Ia merasa sunyi. Suara ponselnya bergetar. Kirman mengirim foto selfie dari atas motor. Rambutnya acak-acakan, dikasih tulisan, "Kangen ya." Ia senyum sedikit, lalu wajahnya berubah ragu. Kirman makin sering mengirim pesan. Awalnya pagi dan malam, lalu hampir tiap jam, kadang hanya sekadar tanya, "Lagi ngapain?" atau "Pakai baju apa hari ini?" Kalimat itu membuat Wulandari mulai tidak tenang. Ia tahu maksudnya bukan sekadar basa-basi. Pernah, saat ia selesai mandi dan hanya mengenakan daster tipis, ponselnya bergetar. "Bayangin ya, Neng, kamu duduk di pangkuanku pakai baju itu." Wulandari langsung menoleh ke arah jendela kamarnya. Ia merasa diawasi, tidak ada siapa-siapa. Tapi dada dan telinganya memanas. Ia letakkan ponsel itu di lantai, lalu menyelubungi tubuhnya dengan selimut tebal, meski ruangan itu sudah panas. Tapi bayangan pesan Kirman tidak pergi. Keesokan harinya, ia menghapus semua pesan, tapi tidak memblokir nomor. Ia masih menunggu pesan berikutnya. Dan memang benar, Kirman tidak berhenti. Suatu malam, tubuh Wulandari terasa lelah luar biasa. Tapi otaknya tidak bisa tenang. Ia baringkan tubuhnya, hanya ditemani suara detik jam dinding dan dengungan kulkas tua di luar kamar. Ponsel kembali bergetar. "Kirman kepikiran kamu terus. Kalau malam-malam gini, kepikiran yang aneh-aneh." Ia tak balas, tapi tangannya gemetar. "Bayangin, kalau aku di situ, di ranjang kamu, kita saling peluk pelan-pelan." Wulandari tidak tahu kenapa tidak mematikan ponsel saat itu. Ia hanya menatap layar. Jantungnya berdetak tidak karuan. Entah takut, entah malu, tapi saat itu, tubuhnya terasa dingin dan kosong. Ada yang mengalir di dalam dirinya yang tidak bisa ia pahami. Ia menutup mata, tapi kalimat itu tetap membekas. Hari-hari berikutnya terasa berat.
Pekerjaan melelahkan, ditambah rasa rindu dan bingung yang makin menumpuk. Kirman mulai menelepon di waktu-waktu tak wajar. Kadang malam, kadang subuh, suaranya berat dan pelan, seolah sedang bicara sambil berbaring. Aku cuma mau dengar napasmu. Wulan, jangan dimatikan ya. Ia hanya diam, mendengarkan. Kadang ia bicara pelan, kadang hanya membiarkan suara napas mereka bercampur di ujung malam. Dalam sunyi itu, Wulandari merasa seperti terhisap oleh sesuatu. Seperti tubuh dan jiwanya dicuri perlahan. Namun saat ia mengirim uang ke rumah bulan kedua, lagi-lagi balasan dari ibunya hanya pendek. Langsung habis buat bayar utang. Tidak ada tanya kabar, tidak ada ucapan terima kasih. Pikirannya kembali kacau. Ia melihat ponselnya, tidak ada pesan dari Kirman. Untuk pertama kalinya, ia merasa panik karena hening. Ia kirim pesan, kiriman, tak ada balasan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Paginya, ia bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya melayang. Ia merasa tubuhnya makin jauh dari dirinya sendiri. Kadang ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat, dan bertanya dalam hati, "Aku ini siapa?" Suatu malam, ia berbaring dengan baju tidur tipis yang diberikan majikannya. Angin dari luar masuk lewat sela jendela. Wulandari mencoba memejamkan mata. Tapi ada sesuatu di pojok kamarnya yang seolah memanggil, pelan, tak terdengar jelas, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit, duduk di ranjang, menatap kosong ke arah pojok itu. Lalu ponselnya kembali bergetar. "Neng, kamu mimpi aku nggak?" Tubuh Wulandari mendadak terasa dingin. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi rasa di dadanya seperti diaduk-aduk. Di luar kamar, angin makin kencang. Di dalam, napasnya makin pendek. Ia menatap layar ponsel lama sekali, tak membalas, tapi tak juga meletakkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah ia benar-benar sendiri. Ponsel Wulandari masih dalam genggaman saat angin malam masuk dari celah jendela sempit kamar kecilnya di Taipei. Pesan Kirman yang terakhir, belum ia balas, tapi tetap ia baca berulang kali. Kalimatnya pendek, tapi menempel erat. "Neng, kamu mimpi aku enggak?" Wulandari menarik napas panjang. Tubuhnya sudah lelah, tapi pikirannya belum berhenti. Ia memejamkan mata sambil menekan layar ponsel ke dada, mencoba menahan rasa yang tak bisa ia bagi pada siapa-siapa. 3 tahun berlalu. Wulandari tidak memberi kabar ke banyak orang saat memutuskan pulang. Ia hanya mengirim satu pesan. "Aku pulang minggu ini, jangan bilang siapa-siapa." Kirman membalas cepat, hanya dengan satu kata, "Hotel." Sore itu, mereka bertemu di depan sebuah penginapan kecil di daerah Kali Tanjung, Cirebon. Wulandari mengenakan gamis polos dan masker kain, Kirman mengenakan jaket lusuh dan helm separuh wajah. Tak banyak bicara, hanya lirikan dan anggukan. Mereka masuk ke kamar di lantai 2, tanpa saling menoleh ke arah petugas resepsionis. Di dalam kamar, suasananya hening. Tirai ditutup rapat, AC menyala dingin, dan ranjang putih berderit pelan saat Wulandari meletakkan tas kecilnya. Kirman duduk di ujung ranjang, membuka jaketnya. Keringat terlihat di leher dan bawah dagunya. Wulandari berdiri di dekat jendela. Ia ragu, tapi tubuhnya tidak menolak. Tatapan Kirman pelan-pelan naik dari kakinya ke pinggulnya, lalu menatap matanya yang basah. "Aku nggak nyangka kamu bakal datang," bisik Kirman sambil bangkit perlahan. "Sudah 3 tahun aku nunggu," jawab Wulandari tanpa suara keras. Kirman memegang pergelangan tangan Wulandari, menariknya pelan. Sentuhannya panas, dan jari-jarinya gemetar. Mereka duduk berdampingan di ranjang, beberapa detik hening, lalu Kirman mendekatkan wajahnya. Bibir mereka bertemu tanpa rencana, hangat, lembab, terburu-buru. Wulandari tidak menolak. Bajunya dilepas satu persatu. Gerakan Kirman tidak kasar, tapi tidak sabar. Hanya menutup mata. Dada Kirman menempel di lehernya, lalu turun ke bawah. Nafas mereka berat, beradu, dan saling tarik. Ranjang bergeser pelan setiap kali tubuh mereka bergerak. Malam itu, mereka tak banyak bicara. Hanya tubuh yang bicara. Di sela desahan pelan dan suara kasur yang berderit, Wulandari menangis diam-diam. Bukan karena sakit, tapi karena rasa yang menumpuk terlalu lama. Pagi harinya, tubuh Wulandari pegal dan lemas, tapi wajahnya tampak tenang. Mereka sarapan seadanya, lalu kembali lagi ke ranjang. Malam keduanya lebih lama. Kirman mulai menyentuhnya tanpa ragu. Jari-jarinya bergerak lambat di bawah kain, dan mulutnya mengecup leher Wulandari sambil membisikkan kata-kata yang membuat dada Wulandari kembali sesak. Kali ini,
Mereka bercinta sambil saling menatap. Tidak ada yang ditutupi. Kalau kamu percaya aku, pulanglah nanti ke rumahmu. Aku akan datang malam-malam, ujar Kirman sebelum mereka tertidur. Wulandari mengangguk. Meski dalam hatinya masih ragu, malam itu adalah terakhir mereka di hotel. Keesokan harinya, Kirman mengantar Wulandari sampai batas desa. Ayah turun lebek dulu, tanpa bicara banyak, hanya mengucap, hati-hati. Beberapa hari di rumah, Wulandari merasa aneh. Kirman tak menghubunginya. Pesan yang dikirim dibaca, tapi tidak dibalas. Malam-malam lewat tanpa suara apapun. Di rumah, Sutris mulai curiga karena Wulandari sering termenung. Sumiatun pun hanya melihat tanpa komentar. Seperti biasa, satu malam, tepat lewat tengah malam, Wulandari mendengar ketukan pelan dari jendela kamarnya. Ia tahu itu Kirman. Ia membuka jendela dan melihat Kirman berdiri di luar dengan kaos kusut dan rambut acak-acakan. Wulandari turun perlahan, membuka pintu belakang. Tanpa bicara, mereka saling peluk di dapur. Kirman langsung menempelkan tubuhnya ke tubuh Wulandari, mendorongnya ke dinding dengan nafsu yang nyaris tak tertahan. Ciuman mereka panas, penuh buru-buru. Tangan Kirman menyelip ke balik daster tipis yang hanya dikancingkan 2 kancing di atas. Wulandari mencoba menahan, tapi tangan Kirman terus naik ke arah dada. Mereka seperti lupa di mana berada. Nafas mereka memburu, keringat mulai menetes dari pelipis. Saat itulah sebuah suara meledak dari ruang tamu. "Hei! Setan kalian ini!" Suara Sutris menggelegar dari balik gelap. Kirman langsung mundur. Wulandari menutup tubuhnya dengan kedua tangan. Sutris berdiri dengan golok di tangan, mata melotot. Wajahnya merah, nafasnya berat. Ia nyaris memukul Kirman malam itu, tapi suara tetangga mulai berdatangan. "Pak Sutris, ada apa? Enak, lanangmu bawa masuk lelaki tengah malam." Kirman hanya menunduk. Wulandari menangis, tidak bicara apapun. Esok paginya, keluarga Kirman dipanggil. Ayah dan ibunya datang dengan kepala tertunduk. Di ruang tamu yang sesak oleh tetangga, mereka semua mendengar pengakuan Wulandari bahwa ia sudah tidur dengan Kirman selama 2 malam di Cirebon. Semua orang menahan napas. "Ya sudah, nikahkan saja, biar nggak jadi bahan gosip," ujar Ketua Arti Sutris mengangguk dengan berat. Ia tahu harga dirinya jatuh, tapi aib harus dikubur. Pernikahan kecil pun dilangsungkan 2 hari kemudian di musala kampung. Tanpa tamu, tanpa senyum, Wulandari duduk diam di pelaminan. Tangannya dingin, matanya kosong. Kirman di sampingnya juga, tak banyak bicara. Malam pertamanya di rumah mertuanya justru sunyi. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman seperti 2 malam lalu. Wulandari hanya berbaring memunggungi Kirman. Lampu kamar dimatikan. Udara malam terlalu dingin, tapi ia tidak menggigil. Di luar, Rahmat, seekor kucing hitam, berdiri di atas genteng, menghadap ke kamar mereka. Matanya menyala merah, dia memperhatikan. Wulandari memejamkan mata, tapi napasnya tetap sesak, dan malam pun berjalan tanpa siapapun bicara. Malam pertama mereka setelah menikah berlalu tanpa suara. Kirman tertidur membelakangi Wulandari. Tubuhnya hanya dibalut celana pendek, dan napasnya terdengar berat seperti orang tak punya beban. Sementara Wulandari hanya menatap dinding kamar yang kusam, dengan punggung yang kaku dan mata yang tidak bisa terpejam. Di sudut ruangan, remang cahaya dari sela genteng menyorot sepotong bayangan aneh. Tapi Wulandari tidak berani menoleh. Suasana kamar itu dingin dan lembab seperti bukan tempat tinggal manusia. Lebih mirip gudang tua yang diisi napas orang-orang kesepian. Pagi datang tanpa sapaan. Wulandari bangkit lebih dulu. Ia merebus air dan menanak nasi seadanya. Kirman baru bangun ketika matahari sudah tinggi. Tanpa bicara, langsung duduk di serambi, merokok sambil memelototi ayam tetangga yang lewat. Ia tak bertanya apakah ada sarapan, tak melihat ke arah dapur, dan tak menoleh pada Wulandari yang sedang mencuci di belakang rumah dengan badan lemas. Perutnya yang mulai membesar membuat punggung cepat sakit. Tapi ia menahan semuanya sendiri. "Mau minta rokok ke bapakmu ah, duitku habis," ujar Kirman setengah mengomel sambil mengenakan sandal jepit. Wulandari hanya diam. Ayah tahu sudah tidak suka sejak awal. Tapi Kirman tak peduli. Tiap hari Kirman hanya duduk di rumah, main kartu dengan tetangga, lalu tidur sore. Malamnya, ia akan kembali ke kamar, naik ranjang dengan badan bau keringat dan tangan yang langsung main kari-kari tubuh Wulandari, seperti mencari barang yang ia anggap miliknya. "Aku capek, Mas," bisik Wulandari suatu malam saat Kirman mulai membuka dasternya dari bawah. Tapi Kirman tak berhenti.
Tangannya kasar, gerakannya cepat, Wulandari hanya menggigit bibir. Tubuhnya dingin tapi keringatnya keluar. Saat Kirman mulai bergerak di atasnya, Wulandari menoleh ke dinding dan menahan suara. Ada air mata yang mengalir, tapi tidak berbunyi. Ia tahu suaminya hanya ingin melampiaskan, bukan ingin mendekat. Beberapa hari kemudian, tubuh Wulandari melemah. Ia sering mewel, dan kadang pingsan sebentar di dapur. Tapi Kirman tidak peduli. Ia justru mengeluh karena tidak ada teh hangat saat ia bangun tidur. Kalau hamil bikin males gini, ngapain kemarin minta dibuat? Ejeknya sambil membuka kulkas kosong. Wulandari diam. Ia tahu menjawab hanya akan memicu makian. Ia lebih memilih turun ke warung dan ngutang 1 liter beras dari Bu Emi, lalu memasaknya diam-diam agar bisa makan sendiri. Sumiatun mulai resah karena dapur mereka kotor. Piring menumpuk dan suara pertengkaran kecil selalu terdengar dari kamar. Anaknya, Kirman itu kalau jadi laki, kerja dong! Jangan ngandelin mantu terus, serunya pada Sutris suatu pagi. Tapi Sutris hanya duduk di teras, memandangi genteng rumah tetangga yang bocor. Ia menahan amarah, tapi dalam hati sudah menyimpan rasa ingin membuang Kirman sejak hari pertama. Di dalam rumah, suasana makin keruh. Suara guntur sering terdengar tiap sore. Meski hujan tak selalu turun, kucing-kucing kampung tiba-tiba sering datang dan menggaruk pintu kamar mereka, seperti ingin masuk. Sumiatun sempat menyiram mereka dengan air panas. Tapi keesokan harinya, 1 bangkai kucing ditemukan di belakang dapur. Dengan mata terbelalak ke arah kamar Wulandari, Kirman tetap saja tidur siang dengan kipas angin menempel di wajah. Sementara Wulandari duduk di bawah pohon pisang, menahan perutnya yang terus mual dan kaki yang membengkak. Suatu malam, ketika Wulandari nyaris tertidur, Kirman kembali menyentuhnya. Tapi kali ini lebih keras. Tangannya mencengkeram lengan Wulandari, menariknya ke sisi ranjang. "Mas, aku mual banget, jangan malam ini," pintanya lemah. "Udah, diam, aku juga butuh," desis Kirman. Tubuhnya panas dan berat, menindih Wulandari yang hanya bisa menoleh ke sisi kiri ranjang. Nafasnya bau rokok, tangannya kasar, dan gerakannya terburu-buru. Di luar jendela, angin bertiup pelan, tapi seperti membawa suara bisikan. Wulandari mendengarnya samar, seperti ada yang mengucap namanya dari balik pagar. Ia memejamkan mata sambil menahan rasa ingin muntah. Tapi Kirman tak peduli. Saat semuanya selesai, Wulandari menarik selimut sampai lehernya. Ia menangis dalam. Diam, menatap langit-langit kamar yang lembab. Kirman sudah mendengkur dengan 1 kaki, menggantung di tepi ranjang. Di pojok ruangan, seekor tokek bertengger lama, tak bergerak, menatap lurus ke arah perut Wulandari. Esok paginya, suara bisik-bisik terdengar dari tetangga yang lewat. Mereka bicara soal Kirman yang suka main ke warung judi, soal Wulandari yang jarang mandi, soal bau tak sedap dari kamar mereka. Wulandari hanya duduk di dapur, menyiram nasi basi dari kaleng ke belakang rumah. Sutris akhirnya bicara. "Wulan, kamu kuat nggak hidup begini terus?" Wulandari hanya menunduk, tak bisa menjawab. Di belakangnya, suara angin menggoyang genteng, lalu terdengar suara seperti langkah kaki kecil berjalan pelan di atap. Sumiatun keluar kamar, menoleh ke langit-langit. Itu bunyi apa lagi? Tak. Ada yang menjawab. Di ruang tamu, Kirman baru bangun dan langsung menyambar rokok. Ia meludah ke lantai, lalu menggaruk perutnya yang buncit. "Wulan, nanti malam mas pengen ya," katanya sambil nyengir. Lalu masuk ke kamar lagi. Wulandari diam. Ia berdiri perlahan, menatap kursi kayu di dekat dapur yang mulai berjamur, lalu menarik nafas pendek. Ia berjalan pelan ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Tapi di luar, bayangan di langit-langit belum bergerak dari tempatnya. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah kamar yang baru saja terkunci dari dalam. Malam itu, suara napas Kirman terdengar berat dari sisi ranjang. Ia tertidur telentang, kaosnya tersingkap hingga perut buncitnya terlihat. Wulandari duduk memunggunginya, menyusui Nadia yang baru lahir 2 minggu lalu. Bayi mungil itu menyusu pelan, matanya kadang menatap ibunya dengan pandangan kosong. Udara kamar pengap, baunya campur aduk antara popok basah, keringat, dan sisa puntung rokok. Di luar, hujan rintik-rintik turun, tapi tidak menyejukkan suasana hati. Wulandari menoleh ke arah suaminya yang tidur lelap tanpa mempedulikan tangis bayi mereka sebelumnya. Keesokan paginya, Sutris duduk di teras dengan rokok kretek. Ia memperhatikan Wulandari yang sedang mencuci popok bayi dengan wajah lesu. Sumiatun membawa termos teh dari dapur, lalu duduk di sebelah suaminya. Tanpa banyak bicara,
Mereka hanya saling pandang. Kalau terus begini, Nadia mau makan apa? Gumam Sutris. Anaknya juga udah kurus. ASI Wulan kayaknya kurang, sahut Sumiatun pelan. Sutris memanggil Wulandari masuk. Di ruang tamu, ia langsung bicara tanpa bertele-tele. Wulan, Bapak minta kamu pertimbangkan satu hal. Kamu kembali ke Taiwan, nggak ada jalan lain. Di sini kamu capek, Anok juga makin butuh biaya. Wulandari tak langsung jawab. Nadia di pelukannya tertidur, wajahnya pucat dan kecil. Ia memandangi wajah anaknya, lama lalu menandok. Kalau aku pergi, siapa yang urus Nadia? Aku sama ibumu, sahut Sutris cepat. Kami sanggup. Hari-hari berikutnya, Wulandari mulai memikirkan serius saran ayahnya. Kirman tidak bekerja, makin hari makin malas. Siang-siang duduk di ruang tamu hanya pakai celana dalam, menyalakan TV kencang, minta kopi, minta rokok, lalu kadang meraba Wulandari dari belakang saat wanita itu sedang nyetrika. Nanti malam, ya, bisik Kirman sambil menempelkan dadanya ke punggung Wulandari, lalu menyelipkan tangan ke balik daster. Jangan mas, Nadia belum tidur. Lagian kamu kenapa sih? Dingin terus. Udah nggak sayang aku? Wulandari menggigit bibir. Ia tak menjawab, hanya menjauh dan pura-pura sibuk menyiapkan bubur bayi. Di malam-malam berikutnya, Kirman makin berani. Saat Nadia menangis pun, ia tetap memaksa. Ia mendekap tubuh Wulandari, mendorongnya keranjang sambil menciumi lehernya. Kadang, saat Wulandari benar-benar lelah, ia hanya diam membeku, membiarkan Kirman melakukan semuanya tanpa balasan. Tubuhnya terasa seperti benda mati yang hanya berguna saat dibutuhkan. Kirman selesai dengan cepat, lalu tidur sambil mendengkur. Nadia menangis di pojok ranjang, tapi tak ada yang menggendong. Puncaknya, saat suatu siang, Kirman melihat Sumiatun sedang menanak nasi di dapur. Ia mengeluh keras. Mak, teh manis mana? Gula udah habis. Lah kamu kerja enggak? Minta terus. Enak banget hidupmu, bentak Sumiatun. Kirman berdiri, melempar gelas ke lantai. Aku ini kepala rumah tangga. Rumah tangga dari mana? Gak pernah nafkahin anak istri. Sutris masuk dengan mata melotot. Kirman, kalau kamu merah-merah di rumah ini terus, lebih baik angkat kaki. Kirman menatap tajam, tapi tak berani melawan. Ia masuk kamar dan membanting pintu. Malam itu, Wulandari memberanikan diri bicara. Mas, aku mau kerja lagi ke Taiwan, buat masa depan Nadia. Kirman menoleh cepat, matanya langsung berbinar. Kamu serius? Ya udah sana sepet-sepetin ngurus berkas. Aku nanti bantu. Apa yang bisa? Tanggapan Kirman yang begitu cepat membuat hati Wulandari makin pahit. Ia mengangguk pelan, tapi dalam hati seperti ditusuk. Suaminya tak menahannya, justru senang saat ia bilang akan pergi jauh. Beberapa pekan kemudian, Wulandari mulai sibuk mengurus dokumen dan perpanjangan paspor. Kirman malah makin santai, bangun siang, mandi siang, lalu kadang malamnya meminta Wulandari tidur di kamar orang tuanya agar ia bisa menonton bola di kamar sendiri. Sumiatun mulai memperhatikan tingkah itu dengan sinis, tapi hanya menggerutu di dapur. Hari keberangkatan pun tiba. Wulandari memeluk Nadia lama sekali. Anaknya masih berusia di bawah 1 tahun, belum bisa memanggil ibu. Matanya sendu, seperti sudah tahu akan ditinggal lama. Wulandari hampir batal berangkat, tapi Sutris meyakinkannya. Kalau kamu tinggal, nasib anakmu nggak bakal berubah. Bandara Soekarno-Hatta penuh hiruk-pikuk. Kirman ikut mengantar, tapi hanya sibuk main pound. Saat Wulandari berpamitan, Kirman hanya memeluknya sebentar, lalu berkata, kirim-kirim yang lancar ya, aku butuh beli motor. Wulandari hanya mengangguk, menahan air mata. 3 bulan pertama di Taiwan, ia langsung bekerja keras. Majikannya cukup baik, dan gajinya lumayan. Tapi karena masih melunasi biaya keberangkatan, uang belum bisa dikirim. Ia sudah memberi kabar ke Kirman, namun tak dibalas. Beberapa hari kemudian, Wulandari dapat kabar dari tetangga lewat pesan. Kirman ngamuk di rumah. Nyari kamu. Katanya, kamu bohong soal gaji. Kiriman video pendek dari tetangga membuat jantungnya berdebar. Di dalamnya, Kirman terlihat menendang pintu rumah orang tuanya, berteriak sambil membawa kursi plastik, melemparkannya ke jalan. Nadia menangis di gendongan Sumiatun. Sutris berusaha menenangkan. Wulandari terduduk lemas di lantai dapur rumah. Majikannya, ia menggenggam ponsel erat, tubuhnya gemetar. Malam itu, di tempat kerja yang sunyi, Wulandari menangis sambil menggenggam foto Nadia. Suara angin dari jendela terasa aneh, seperti ada bisikan pelan, seperti suara anak kecil yang memanggil, tapi tidak jelas dari mana arahnya.
Kirman duduk termenung di bawah pohon mangga belakang rumah. Matanya merah, wajahnya muram. Ia baru saja pulang dari rumah Sutris dengan napas memburu dan dada panas. Di dalam pikirannya, Wulandari sudah keterlaluan. Sudah enak di Taiwan, malah pura-pura lupa kirim uang. Sementara dia di sini, ditertawakan orang, dipermalukan mertua, ia merasa diremehkan bukan sebagai menantu saja, tapi sebagai lelaki. Beberapa anak muda kampung tadi pagi sempat melontarkan ejekan samar, dan itu menambah luka harga dirinya. Di malam yang sepi, Kirman memberanikan diri berjalan kaki menuju ujung desa, naik ke arah perbatasan hutan kering di bagian barat. Ayamelon, jalan kecil berpasir, berbelok ke arah tanah lapang yang jarang dilalui orang. Tujuannya satu, Cantigi Kulon, tempat dukun tua bernama Mbah Kardi tinggal. Orang-orang sudah lama menghindari tempat itu karena banyak cerita aneh. Tapi malam ini, Kirman sudah kehilangan malu, kehilangan nalar. Ia hanya ingin satu hal, membalikkan semua keadaan, membuat hidupnya berjaya, dan orang-orang tunduk. Rumah Mbah Kardi terletak di tengah pohon-pohon tua, dengan dinding anyaman yang menghitam karena usia. Lampu cempor menyala redup di dalam. Kirman mengetuk 2 kali, dan suara berat terdengar dari dalam. "Masuk, Kirman." Kirman terkejut. Ia belum bicara, tapi dukun itu sudah tahu siapa dia. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam, ruangan dipenuhi bau kemenyan. Beberapa sesajen diletakkan di tikar tengah. Di pojok ruangan, ada kendi tua dan 2 boneka berbalut kain merah tergantung di dinding. Mbah Kardi duduk bersila, menatapnya lekat dengan mata sipit dan senyum yang tidak ramah. "Kamu datang dengan niat yang berat, aku sudah tahu," ucap Mbah Kardi pelan. Kirman menelan ludah. Saya ingin kaya, Bah. Saya ingin hidup berubah. Saya juga pengin orang-orang berhenti meremehkan saya." Mbah Kardi mengangguk pelan. "Tapi kamu tahu, semua keinginan ada bayarannya. Kamu siap? Apapun." "Saya nggak tahan hidup kayak gini terus." Suasana kamar mendadak dingin. Angin seperti berembus masuk dari sela dinding, meski semua tertutup. Mbah Kardi mengeluarkan selembar kain hitam dari kotak kayu kecil. Ia menggelar kain itu, lalu meletakkan telur ayam hitam di atasnya. "Syaratnya satu, Kirman, harus ada tumbal darah yang terhubung langsung dengan darahmu." Kirman diam. "Maksudnya, kamu punya anak? Perempuan satu-satunya garis lemah yang bisa dipakai untuk pembuka jalan rejeki. Serahkan sukma anak itu. Jasmaninya masih hidup, tapi rohnya akan jadi milik penguasa gaib." Kirman menatap kosong. Di benaknya wajah Nadia melintas. Tapi bukan sebagai anak, lebih sebagai beban. Ia tak pernah merasa punya ikatan batin dengan anak itu. Ia tidak ikut merawat, tidak ikut menyusui, tidak pernah terlibat saat sakit. Bahkan saat Nadia lahir pun, ia tidak ada di rumah sakit. Ia merasa tidak kehilangan apa-apa. "Kalau itu jalannya, saya setuju," katanya mantap. Mbah Kardi tidak bertanya lagi. Ia mulai membaca sesuatu sambil menaburkan abu dari kendi ke api kecil di mangkuk tanah liat. Suara seperti desir ular terdengar, samar, dari bawah lantai. Kain hitam tadi digulung dan diserahkan ke Kirman. "Taruh ini di bawah bantal anakmu malam nanti. Pastikan tidak ada yang tahu. Malam ini, jam 2, pengambilan akan dimulai." Kirman pulang dengan langkah ringan. Di dalam rumah, Nadia tidur di kamar Sumiatun. Tubuhnya kecil terbungkus kain tipis. Ia menyelinap diam-diam, menyelipkan kain hitam di bawah bantal anak itu. Wajah Nadia damai, tak sadar apa-apa. Kirman menatap sebentar, lalu pergi ke kamar tanpa rasa bersalah. Sementara itu, di Taiwan, Wulandari mendadak terbangun tengah malam. Napasnya sesak, dada terasa berat, seperti ditindih batu. Ia duduk dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Sejak tadi malam, mimpi buruk terus datang silih berganti. Dalam mimpinya, ia melihat Nadia menangis di bawah hujan. Tubuhnya dikelilingi bayangan hitam, dan suara seperti lolongan binatang bersahutan dari kejauhan. Ia mencoba menelepon ibunya, tapi sinyal tak stabil. Panggilan tak terhubung di kampung. Malam itu tepat jam 2, langit mendadak gelap tanpa bintang. Seekor burung hantu melintas di atas rumah Sutris. Di dalam kamar, Nadia tiba-tiba menggeliat. Tubuhnya panas luar biasa. Sumiatun terbangun karena suara anak itu mengerang. "Pak, ini anak kenapa? Panasnya tinggi banget." Sutris memegang dahi cucunya. "Panas banget ini. Cepat, bawa ke puskesmas." Tapi saat sampai di puskesmas, dokter hanya geleng-geleng. Tidak ada tanda infeksi, tidak ada batuk, tidak pilek. Namun Nadia kejang terus.
lalu tubuhnya lemas seperti kehilangan daya. Dokter menyarankan opname, tapi tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sumiatun menangis di bangku tunggu. Matanya sembab, tangannya terus menggoyang-goyang kaki Nadia yang terkulai. Sutris menyender ke dinding, diam, tapi matanya tajam. Ia mulai berpikir, ini bukan sakit biasa, ada sesuatu yang sedang menyeret cucunya dari dalam. Dan di rumah, Kirman tidur nyenyak. Di bawah bantalnya sendiri, kertas putih kosong tiba-tiba muncul dengan noda merah kecil di ujungnya. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi, angin malam tak berhenti berputar di sekitar kamar itu, mengaduk bau keringat, tanah basah, dan sesuatu yang tidak terlihat. Pagi masih basah oleh embun saat suara motor tua berhenti di depan rumah Sutris. Damiri turun dengan langkah tergesa, wajahnya penuh tegang, keringat menetes, meski matahari belum tinggi. Sumiatun yang sedang memberi Nadia air hangat segera membuka pintu. "Pak Damiri?" tanyanya lirih. Laki-laki itu mengangguk pelan, lalu tanpa basi-basi masuk ke ruang tengah, memanggil Sutris, yang duduk diam menatap lantai. "Aku mau bicara soal Kirman," ucap Damiri dengan suara parau. "Aku gak tahan nyimpan ini terus. Aku tahu dia sudah ke Cantigi Kulon, dan lebih parahnya, dia sudah pergi ke Pulau Mas." Sutris menoleh cepat. "Pulau Mas?" "Iya, tempat pesugihan. Tempat yang dulu pernah ditutup, tapi sekarang dibuka lagi diam-diam. Dia ke sana bareng satu orang yang katanya bisa memperantarai ke Mbah Kardi." Sumiatun tersentak. Air panas di tangannya tumpah sedikit ke punggung Nadia. Anak itu tak bereaksi, hanya terkulai diam seperti boneka kain. Tubuhnya makin kurus, dan kulitnya pucat, seolah darahnya dikuras sedikit demi sedikit. Sutris berdiri, mencabut golok yang tergantung di belakang pintu. "Kurang ajar anak itu. Aku cari sekarang juga. Aku habisi." "Jangan gegabah, Tris." Damiri menahan lengannya. Dia sudah tidak pulang ke rumah sejak seminggu. Katanya menetap sementara di tempat orang-orang yang biasa ikut ritual. Mereka menyebutnya penunggu pintu. "Aku sendiri nggak berani ke sana." Tapi kemarahan Sutris tidak bisa dibendung. Ia melangkah keluar, tapi langkahnya terhenti saat mendengar batu kecil dari kamar. Nadia tersengal. Matanya terbuka sedikit, lalu tertutup kembali. Ia tidak menangis, tidak mengeluh, tapi napasnya pendek-pendek, seperti habis dikejar bayangan gelap. Malamnya, Wulandari tiba di rumah tanpa banyak bicara. Tubuhnya lelah, wajahnya kusut, dan matanya sembab. Ia langsung mendekap Nadia yang terbaring di kasur tipis, tak percaya bahwa anak yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat, kini berubah begitu mengerikan. Sumiatun menunduk, tak sanggup menatap wajah anaknya. "Aku pulang bukan karena rindu, Mak, tapi karena rasa ini sudah nggak bisa aku tahan. Aku seperti setengah mati di Taiwan. Tiap malam mimpi buruk. Aku tahu ada yang salah," ucap Wulandari sambil menggenggam tangan Nadia. Esok paginya, ia pergi ke pengadilan agama untuk mengurus perset. Kirman tidak hadir di sidang pertama, tapi akhirnya datang di sidang kedua dengan wajah kotor dan rambut acak-acakan. Ia duduk dengan santai, lalu dengan suara lantang menuntut bagian rumah dan uang hasil kerja Wulandari. "Aku berhak," katanya. "Aku, suaminya. Apapun yang dia punya, separuh milikku." Wulandari diam, lalu mengeluarkan amplop berisi uang 20 juta. Ia lemparkan ke meja hakim. "Ini bagianmu. Setelah ini, jangan pernah ganggu aku lagi." Hakim memutus cerai. Kirman berlalu sambil menyeringai. Tak sedikit pun menoleh pada anaknya yang masih terbaring di rumah. Wulandari pulang dengan tubuh limbung, tidak percaya semuanya bisa sehancur ini. Beberapa hari berlalu, malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Wulandari mulai sering gelisah saat tidur. Ia berulang kali terbangun karena mimpi yang sama. Nadia duduk di tengah hutan, mengenakan baju tidur yang sama seperti malam terakhir ia peluk. Anak itu tidak menangis, tidak bicara, hanya menatap dan membuka mulut, tapi tidak bersuara. Di mimpi itu selalu sama sekelilingnya pohon kering, tanah retak, dan kabut pekat menutupi langit. Wulandari terbangun dengan napas pendek dan peluh dingin. Ia menatap jendela kamar yang setengah terbuka, lalu pelan-pelan mendekap tubuh Nadia. Anak itu tidak merespons, hanya kulitnya yang makin dingin, dan matanya seperti tak menatap apa-apa. Ia merasakan bagian dari dirinya ikut terkunci. Sial, ada tali tak kasat mata yang mengikat nadinya dengan tempat asing yang tak bisa ia sentuh. Dan malam itu, dari luar rumah, terdengar suara serangga yang berhenti mendadak. Sejenak, semuanya hening, dan angin malam membawa aroma anyir samar masuk lewat celah jendela, menyelinap diam-diam ke dalam dada Wulandari. Malam itu,
Udara di rumah Sutris kembali terasa pengap. Jendela-jendela ditutup rapat, namun angin tetap membawa hawa dingin yang masuk lewat celah atap. Di sisi ranjang, Wulandari duduk diam sambil memandangi Nadia yang terbaring kaku, dengan kulit yang nyaris menempel langsung ke tulang. Ia mengelus kepala anaknya pelan-pelan, tapi tak ada reaksi. Suaminya yang baru, Andri, ikut duduk di sudut ruangan. Pria asal Cirebon itu baru menikahi Wulandari 2 bulan lalu. Ia mengenal Wulandari lewat seorang tetangga, dan tanpa banyak syarat, menerima kondisi Nadia sebagai bagian dari hidup mereka. Besok kita ke Ustadz Yusran, katanya bisa bantu lewat doa ruqyah, ucap Andri sambil menarik selimut Nadia lebih rapat. Wulandari mengangguk pelan. Sudah banyak yang bilang begitu, Mas. Tapi semua cuma sebentar. Setelah itu balik lagi seperti ini. Andri tidak menjawab. Matanya tertuju pada wajah Nadia yang tampak pucat tak bernyawa, tapi kelopak matanya sesekali bergerak. Ia menghela napas panjang. Beberapa hari berlalu, mereka membawa Nadia ke ustadz demi ustadz, dari kampung ke kampung. Ada yang membaca doa dengan suara lantang, ada pula yang mengusap tubuh Nadia dengan air ruqyah, tapi hasilnya nihil. Kondisinya makin lemah. Saat tidur, tubuh anak itu mengeras, dan saat bangun, ia hanya menatap kosong tanpa mampu bersuara. Suatu malam, Wulandari bermimpi tubuhnya dipeluk dari belakang oleh tangan hitam besar, dingin, dan kasar. Ayah dalam tidur, dan ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tercekat. Andri yang tidur di sampingnya ikut kaget. "Wul, kamu kenapa?" tanya Andri, memegang pundaknya. Wulandari belum menjawab. Ia hanya menggeleng, lalu menyender di dada suaminya. Tapi tubuhnya bergetar hebat. Andri mencoba memeluk dan menenangkan, lalu tangannya turun ke pinggang, mencoba meraba dan menenangkan dengan sentuhan lembut. Namun saat kulitnya menyentuh perut Wulandari, tubuh itu seperti membatu, dingin, keras, dan tak seperti biasanya. "Wul, tubuhmu kok dingin banget?" gumam Andri. Wulandari justru mendorongnya pelan. "Jangan, Mas. Aku nggak bisa." Tatapan Andri berubah bingung. Wulandari menangis dalam diam lalu menandok. "Kadang aku ngerasa ada yang bukan aku di dalam tubuhku. Kadang aku dengar suara yang nyuruh aku diam, nggak boleh disentuh siapa-siapa." Andri menahan napas. "Kamu pernah kesurupan lagi?" Wulandari hanya mengangguk. Ia mengaku sering bicara sendiri, tanpa sadar. Kadang tubuhnya mendadak bergerak sendiri saat tidur, dan sering mengigau dengan suara bukan miliknya. Semua itu makin sering terjadi sejak mereka menikah. Di sisi lain, diam-diam Kirman kembali muncul di Pulau Mas. Kali ini, ia membawa kambing hitam. Ia menyembelih sendiri di bawah pohon tua, di tempat yang dipercaya sebagai gerbang gaib penjaga kekayaan. Mbah Kardi tak lagi muncul di depan umum, tapi Kirman sudah akrab dengan beberapa orang dalam yang membimbingnya melakukan syukuran kedua. Ia tertawa pelan saat darah kambing mengalir deras ke parit kecil yang digali tepat di depan batu. Besar bertuliskan huruf-huruf tak dikenal. "Aku udah menang. Mereka semua kalah," katanya sendiri. 2 hari kemudian, Damiri ditemukan meninggal di beranda rumahnya. Tubuhnya membiru, mulutnya berbuih, dan tidak ditemukan luka apapun. Warga geger, tapi banyak yang diam karena takut. Sumiatun, saat mendengar kabar itu dari tetangga, langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melebar, lalu menatap Sutris yang sedang menyiapkan bubur untuk Nadia. Dia tumbal. "Aku yakin," gumamnya. Sutris menoleh cepat. "Siapa Damiri?" "Tumbal kedua anakmu. Kirman pasti nyari kekuatan baru. Makin dalam dia masuk ke sana, makin banyak tumbal yang dibutuhkan." Wulandari yang mendengar itu dari dapur, langsung diam. Ia mencuci piring tanpa suara, tapi tangannya gemetar. Air di bak cuci bergetar pelan, seperti ada yang bergerak di dalam. Ia menatap wajahnya di permukaan air, tapi yang terlihat bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah gelap dengan mata putih menyala. Ia terkejut dan mundur, piringnya jatuh dan pecah di lantai. Andri berlari masuk ke dapur. "Wul, kenapa?" Wulandari hanya menunjuk ke bak air, tapi saat Andri menoleh, tak ada apa-apa di sana. Ia menatap istrinya yang berdiri pucat, lalu memeluk pelan. Tapi dalam pelukannya, ia bisa merasakan tubuh itu kembali dingin, seperti malam sebelumnya. "Kamu benar-benar bukan kamu malam ini," ucap Andri pelan, sambil mengusap rambut istrinya yang basah oleh keringat dingin. Namun Wulandari hanya diam, lalu berkata dengan suara yang asing, "Jangan halangi, ini belum selesai." Andri terdiam, tangannya tak jadi mengelus. Ia mundur perlahan, menatap wajah istrinya yang berubah datar tanpa emosi, dan tiba-tiba seluruh
Ruangan menjadi dingin, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Sesuatu telah masuk ke rumah itu, dan mereka belum tahu bagaimana mengusirnya. Udara di rumah kecil itu makin dingin, sejak malam tubuh Wulandari terasa membatu. Nadia masih terbaring di dipan bambu dengan selimut tipis menutup tubuh kurusnya. Andri sering terjaga hingga dini hari, duduk di pojok kamar sambil memeluk. Matanya tak lepas dari Wulandari yang makin sering mengigau dalam tidur. Tubuhnya bergetar tanpa sebab, kadang menggenggam udara kosong dan menggumam kata-kata yang tak dimengerti. Malam itu, Wulandari mendadak terbangun. Keringat mengucur. Deras. Ia memegangi dada kirinya, dan napasnya memburu seperti habis dikejar sesuatu. Aku mimpi itu lagi, katanya pelan. Andri mendekat. Mimpi apa? Wulandari menatap suaminya dengan pandangan kosong. Ada anak-anak kecil. Mereka berlari mengejarku. Wajah mereka rusak. Bibirnya sobek, matanya merah semua. Mereka terek tanganku, katanya aku harus ikut. Andri langsung merangkul istrinya, tapi Wulandari masih gemetar. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Di tengah kegelapan pekat, Wulandari berdiri sendirian di tepi rawa. Dari arah hutan, muncul sosok tinggi besar, dengan tubuh dilapisi baju perang logam, matanya tajam, dan kulitnya seperti arang. Suara langkahnya menggema, dan dari mulutnya keluar suara berat seperti dipaksa keluar dari perut tanah. Namaku Mbah Rebo Prawirajati, ucapnya. Aku penjaga perjanjian di Pulau Mas. Kontrak belum selesai. Nadia sudah jadi milik kami. Sekarang giliranmu. Tubuh Wulandari kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah menancap di tanah. Ia menjerit, tapi tak ada suara. Mbah Rebo mendekat, lalu meletakkan tangannya di kepala Wulandari. Tubuh wanita itu langsung ambruk. Saat terbangun, ia sudah berada di kamarnya, dengan peluh membasahi seluruh tubuh dan pandangan buram. Andri segera menghampiri. Wul, kamu jatuh dari ranjang. Barusan kamu teriak keras banget. Dengan suara pelan, Wulandari menjawab, aku harus pergi. Harus ke orang yang lebih bisa lihat ini. Andri mengangguk. Lalu keesokan paginya mereka berangkat ke desa yang letaknya 2 jam dari tempat tinggal. Di sana tinggal seorang ustaz sepuh yang dikenal hanya berbicara seperlunya. Saat tiba, Wulandari langsung diminta duduk dan didoakan dalam waktu singkat. Ustadz itu menghentikan doa sebelum selesai, menatap lekat wajah Wulandari, lalu berkata pelan, separuh sukma sudah bukan milikmu. Wulandari diam. Andri mencoba bertanya maksudnya, tapi Ustadz itu hanya berdiri dan masuk ke dalam rumah tanpa menjawab lebih jauh. Sepanjang perjalanan pulang, Wulandari tidak banyak bicara. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berputar. Separuh sukma sudah bukan milikmu. Malamnya, Wulandari duduk di samping Nadia yang tetap membisu dan kurus. Ia mengelus rambut anaknya, lalu menatap wajahnya yang seperti tak pernah bertambah umur. Maafkan ibu Nadia, kalau ibu harus ikut asal kamu bisa sembuh, ucapnya lirih. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar di tanah berpasir. Andri mengintip dari balik jendela, tapi tak melihat siapapun. Angin berdesir kencang. Suara kucing mengeong di atap rumah, diikuti suara teriakan perempuan dari kejauhan. Padahal malam itu sunyi tanpa ada acara apapun di kampung. Ketika Wulandari kembali ke dalam, lampu kamar tiba-tiba padam. Ruangan jadi gelap. Ia mendekap Nadia dan duduk diam. Di tengah gelap, ia merasa ada yang berjalan memutari mereka. Suaranya berat, langkahnya dalam. Wulandari menutup mata ropet-ropet dan berdoa dalam hati. Saat pagi datang, tidak ada apa-apa yang berubah. Nadia tetap terbaring, Andri tidak tidur semalaman, dan Wulandari tampak lebih pucat. Ia merasa makin jauh dari tubuhnya sendiri. Saat bercermin, kadang wajah yang dilihatnya bukan miliknya. Ada mata hitam menyala sesaat di bayangan. Aemin mata dan menghela napas dalam. Tidak ada jalan yang terlihat, tapi rantai yang diikat Kirman saat menumbalkan Nadia kini seolah semakin menjulur, menarik siapapun yang ada di sekelilingnya, dan Wulandari tak tahu harus bagaimana memutusnya. Ia hanya bisa menunggu dan berharap masih ada waktu. Sejak malam mimpi terakhir itu, tatapan mata Wulandari tak lagi sama. Andri masih mencoba mengurus rumah, memasak bubur untuk Nadia, membersihkan badan istrinya, dan menahan diri dari rasa takut yang setiap hari makin dalam. Wulandari lebih sering berdiri di pojok ruangan, diam, tanpa suara. Kadang-kadang ia menoleh seolah mendengar sesuatu. Andri pernah melihat istrinya tertawa kecil, lalu tiba-tiba menangis sambil mencakar dinding. Tak ada yang bisa ia lakukan, kecuali menatap dengan perasaan hancur. Nadia,
Kalau kamu bisa dengar, ibu kita makin aneh, gumamnya, pelan. Suatu malam, di sisi tempat tidur, tubuh Nadia yang hanya tinggal kulit dan tulang, masih bernapas lemah, hanya menggeliat sesekali. Tak ada tangisan, tak ada kata-kata, hanya gemerisik napas panjang yang makin jarang. Andri sempat menemukan Wulandari duduk di kamar mandi dalam gelap, tanpa air, tanpa pakaian lengkap. Mata istrinya melotot. Kedua tangan saling menggenggam erat seperti menahan sesuatu dari keluar. "Wul, ayo keluar," bisik Andri hati-hati mendekot. Tapi Wulandari hanya menggeleng pelan dan berbisik, "Aku belum bisa." Mereka masih di depan pintu. Setelah dibopong ke tempat tidur, Wulandari terus memejamkan mata, lalu bergumam lirih. Ia mengatakan bahwa tiap malam kini ia seperti berada di lorong panjang. Di ujung lorong itu ada dua pintu. Yang satu memancarkan cahaya hangat, yang satu gelap dan bergetar. Ia selalu ingin ke pintu yang bercahaya, tapi dari dalam pintu gelap selalu terdengar suara yang memanggilnya. Kadang suara itu terdengar seperti kirman, kadang seperti tangisan bayi, kadang seperti tawa anak-anak yang pernah ia lihat dalam mimpi. "Kalau aku salah pilih pintu, kamu maafin aku, ya," gumamnya pelan, sambil menggenggam tangan Andri. Andri tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di kursi kecil dekat dipan. Di satu sisi, Nadia terbaring tanpa gerak. Di sisi lain, Wulandari berguling-guling sambil menggigit ujung bantal. Ia menyebut nama-nama yang tak dikenal, dan memohon agar tak ditarik. Sesekali ia merangkak ke bawah tempat tidur, lalu membeku seperti patung. Esok paginya, rumah itu seperti serang sun. Bau anyir entah dari mana menyebar tipis ke seluruh ruangan. Lantai terasa lembab, meski tak ada air. Suasana seperti tak berpenghuni. Tetangga mulai jarang mampir. Mereka hanya menengok dari pagar dan bertanya singkat. "Masih sakit, Mas?" tanya seorang ibu sambil menenteng belanjaan. Andri hanya mengangguk. Ia tak punya tenaga menjelaskan apapun. Setiap malam adalah perang, dan siang adalah sisa napas untuk bertahan. Beberapa malam kemudian, suara di dalam rumah makin sering terdengar. Kursi goyang bergerak sendiri. Guci pecah tanpa sebab. Jendela terbuka meski sudah dipaku. Wulandari mulai bicara dengan suara orang lain. Kadang perempuan tua, kadang suara berat laki-laki. Nadia makin sunyi, bahkan tangannya sudah tak bisa digerakkan. Andri sempat berteriak ke langit-langit rumah saat lampu mati sendiri. Ia memukul tembok dan menangis di dapur. "Kalau kalian mau ambil, kenapa nggak langsung? Jangan pelan-pelan kayak begini," teriaknya. Tapi hanya dijawab oleh keheningan panjang. Malam itu, Wulandari duduk bersila di ruang tengah. Matanya tertutup, tubuhnya gemetar pelan, dan ia terus membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti. Andri berdiri jauh di belakang, takut mendekat. Dari arah Nadia, terdengar suara napas yang tersendat panjang, lalu sunyi. Namun Andri tak berani mendekat. Ia hanya menunduk, menahan diri agar tak menangis terlalu cepat. Rumah itu perlahan-lahan berubah menjadi ruang perantara. Bukan lagi tempat tinggal manusia seutuhnya. Tapi Andri belum menyerah. Meski dua tubuh yang ia cintai kini tampak seperti wadah kosong, ia tetap memilih bertahan, walau tak tahu sampai kapan. Langit malam itu sama seperti malam-malam sebelumnya, gelap, sunyi, dan dingin menusuk. Tapi di dalam rumah kayu itu, hawa sepi sudah bukan sekadar udara kosong. Ada sesuatu yang menggantung di dinding, menempel di lantai dan berdiam di sela-sela napas penghuninya. Andri duduk di teras dengan mata sayu, tubuhnya makin kurus, rambut mulai memutih, dan pandangan tak fokus kemanapun. Di dalam kamar, Wulandari sedang memeluk lutut di atas dipan, tepat di sebelah Nadia, yang masih terbaring dalam posisi yang nyaris tak berubah. Sejak 3 tahun lalu, Wulandari menatap wajah anaknya yang semakin pucat. Hidungnya sudah makin tajam, menonjol karena pipi kian cekung. Tubuh kecil itu seperti tak lagi punya daging. Hanya kulit rapuh yang menempel di kerangka. Tapi Nadia masih bernapas, pelan, panjang, tak pernah menangis, tak pernah bicara. Hanya sesekali menggeliat lemah tanpa arah. "Ibu masih di sini, Nak," bisik Wulandari sambil mengusap dahi anaknya yang dingin. "Ibu masih kuat, tapi ibu capek banget." Dari luar, suara ayam jantan berkokok tak wajar. Padahal, belum waktunya subuh. Angin bertiup pelan, membuat jendela kayu bergoyang tipis. Wulandari melirik jam dinding. Hampir pukul 1 malam. Ia tahu waktu-waktu seperti ini, biasanya sesuatu datang. Ia sudah tidak takut. Tubuhnya sudah terlalu hancur untuk merasa takut. Suaminya sudah tak banyak bicara dalam seminggu terakhir. Ia tetap membuatkan bubur tiap pagi.
tetap menyendokkan air ke mulut Nadia dengan kesabaran yang entah dari mana datangnya. Tapi matanya kosong, tatapannya seperti orang yang berjalan jauh dan tak pernah kembali. Ia hanya diam, duduk, tidur, bangun, lalu diam lagi. Dokter terakhir yang mereka datangi sudah angkat tangan. Saraf anak ini sudah tidak berfungsi, tapi jantungnya kuat. Tubuhnya seperti menolak mati, begitu katanya sebelum pergi. Wulandari sempat berlutut di halaman rumah, menangis sambil menggenggam tanah. Tapi malam ini ia tidak menangis. Ia duduk di sisi Nadia, membenarkan selimut, lalu memandang anak itu dalam-dalam. Kalau nanti ibu dijemput duluan, jangan ikut ya nak. Tetap di sini, kalau bisa sembuh, sembuhlah. Tapi kalau harus ikut, tunggu waktu yang benar. Tangannya menggenggam tangan kecil Nadia, masih dingin. Tapi ada sedikit gerakan. Wulandari menoleh, berpikir itu reaksi sadar. Tapi ketika diperhatikan, mata Nadia tetap terpejam. Nafasnya juga sama. Ia menarik dan menghembuskan udara seperti biasa, tanpa ekspresi. Mungkin hanya syaraf refleks. Wulandari lalu berdiri. Aemel pelan ke dapur, menuang air panas, dan duduk di bangku rotan tua. Tangannya memegang cangkir, tapi air tidak diminum. Matanya menatap keluar jendela. Hening. Tiba-tiba, langkah samar terdengar dari arah belakang rumah. Bukan suara tikus, bukan pula ranting. Suara langkah manusia, tapi lambat, berat, seolah tidak benar-benar berjalan, melainkan diseret. Ia tidak berdiri, tidak lari, hanya diam, tapi tubuhnya gemetar halus. Suara itu berhenti, lalu terdengar seperti seseorang menyentuh dinding luar rumah dengan kuku, menggesek perlahan, panjang. Wulandari merapatkan selendangnya ke tubuh. Ia tahu malam ini akan panjang. Andri masuk ke dapur, wajahnya pucat. "Kamu dengar, Mas?" tanya Wulandari pelan. Andri mengangguk dari arah belakang. Tapi pas kucek, gak ada siapa-siapa. Wulandari menatap cangkir di tangannya. Uapnya masih naik, tapi dingin menjalari punggungnya. Ia lalu berdiri dan kembali ke kamar. Nadia masih di tempatnya. Tapi lampu kamar kini meredup sendiri, seperti lampu tua yang kehabisan tenaga. Ia duduk lagi di sisi tempat tidur. Bibirnya mulai bergetar. "Ya Allah, kalau memang ini semua karena aku, ambil aku saja. Tapi tolong, jangan anakku." Lampu berkedip sekali, lalu diam. Di luar kamar, suara pintu belakang terbuka pelan. Tak ada yang bicara, tak ada yang datang. Tapi hawa dalam rumah tiba-tiba berubah. Lebih dingin, lebih. Wulandari membenamkan wajahnya ke bantal di samping kepala Nadia. Tangisnya tak keluar, tapi tubuhnya bergetar. Dan di malam itu, tidak ada jeritan, tidak ada suara pecah, tidak ada kejadian yang bisa ditangkap dengan mata biasa. Tapi sesuatu telah selesai. Sesuatu yang membuat malam itu lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Terima kasih telah menyelami kisah ini hingga titik terakhir. Setiap kata yang Anda baca adalah napas dari luka, jeritan dari batin yang lama. Tanpa kehadiran Anda sebagai pembaca, cerita ini hanyalah sunyi tanpa gema. Semoga kisah ini tidak sekadar tinggal di kepala, tapi juga menggugah sesuatu yang lebih dalam di hati. Karena setiap derita yang terucap bukan sekadar fiksi, ya bisa saja nyata di balik tembok rumah sebelah, atau mungkin di dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, bukan semua suara harus terdengar untuk membuat kita Terima kasih karena Anda sudah cukup berani untuk mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.